Bunda Risma. Iya. Assalamualaikum Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah dia, ngobrol orang dia agak di tanah, dia sempat ngobrol lama. Ini rame. Kita ngobrol. Yuk kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, Bunda dan Ayahanda semuanya, kita awali pembelajaran kita ini mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemudian Allah terus mudahkan kita dari Al-Qur'an, menyehatkan badan kita, menyehatkan membuat kita lebih semangat lagi, dan mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, coba kita perhatikan di layar halaman 26 di bukunya, yaitu Al-Kalam. Sebenarnya isi dari bahasa Arab itu cuma Al-Kalam. Tapi di metode Yasir ini kita bagilah Al-Kalam itu menjadi 3 bagian. Pertama namanya jumlah fi'liyah, kedua namanya jumlah ismiyah, ketiga namanya jumlah biawalin nawasik, ya, kalimat yang diawali dengan nawasik. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah setiap kita ketemu di mana aja ketemu fi'il lah, takdirnya dia menjadi jumlah fi'liyah. Gitu ya. Di mana aja ketemu Indomaret ada tukang parkirnya itu, dan tersembunyi itu. Ya, tiba kita mau pulang baru muncul tukang parkir. Tiba kita masuk enggak ada tukang parkir. Nah, gitu. Salah sendiri kenapa ada Indomaret, kata tukang parkir begitu. Kata tukang parkir salah sendiri kenapa belanjanya ke Indomaret. Sudah jelas di Indomaret itu kalau belanja, ya kan, tukang parkirnya nggak kelihatan. Nanti ketika Anda pulang baru kita muncul. Ya. Dari yang megang semprit sampai yang nggak megang semprit, tukang parkirnya ada di situ. Ya. Jadi di mana saja kita ketemu fiil, maka mau tidak mau dia harus menjadi jumlah fi'liyah. Gitu. Kemudian ada namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah setiap diawali isim yang rofa atau isim yang marfu. Kalau isim yang marfu kita sudah tahu karena ada tanda-tandanya. Tanda-tanda marfu
Alif pun juga waw Tugu tunun daro itu semua tanda-tanda marfu. Kalau kita belum belajar isim marfu, tanda-tanda marfu, nggak mungkin kemudian kita buat pengertian jumlah ismiyah itu seperti itu. Ya, maka ya yang mau mengikuti dia apa itu kalam, memang dia belajarnya harus yang jumlah apa tanda-tanda marfu itu dulu yang harus dipelajari. Jadi memang kita susunlah itu ya metode Yasir ini memang kita susun berdasarkan bagaimana cara mengajarkannya. Bukan disusun berdasarkan materinya, udah ini materinya cukup nih. Materinya ini cukup, enggak. Tapi memang kita susun berdasarkan bagaimana caranya supaya semuanya bisa memahami dengan baik. Nah, kemudian isim yang rofa. Isim yang rofa itu adalah isim yang tidak diawali kolom 1 sampai 7. Ustadz, emang dia bukan marfu? Ya, dia tidak marfu. Sebab ya isim yang rofa ini selalu mabni. Sehingga dia tidak dikenal ciri-ciri marfu'nya. Kalau yang mu'rob, dia terkenal dengan ciri marfu'nya. Tapi kalau yang mabni, seperti man, lah bagaimana ada ciri marfu'nya? Kan nggak ada. Ya kan? Karena tidak ada ciri marfu'nya lah, maka dia disebut dengan isim yang rofa. Apa pengertian isim yang rofa? Isim yang rofa itu berarti semua isim yang mabni yang tidak diawali kolom 1 sampai 7. Kira-kira sampai situ bisa dipahami kan? Kenapa kemudian di sini pengertiannya isim yang rofa? Gitu. Jadi isim yang rofa itu maksudnya begitu. Isim yang mabni tidak diawali kolom 1 sampai kolom 7. Itulah yang disebut dengan isim rofa. Kalau isim marfu kita sudah tahu dari ciri-cirinya. Oh, ini rambutnya panjang. Kemudian suaranya kemudian enggak bass. Oh, berarti ini wanita nih. Oh, ini rambutnya panjang tapi suaranya bass gitu. Oh, ini laki-laki nih. Gitu. Jeffrey, nggak panggil Jeffrey gitu dia kan. Oh, baru kelihatan laki-lakinya dia. Panggil Jeffrey, nggak dengar Jeffrey, baru dia baru muncul. Oh, berarti dia bukan perempuan, dia laki-laki. Nah, jadi begitu. Ustadz, terus yang ketiga ini apa? Namanya adalah jumlah diawalin Nawasih. Jumlah awalin nawasih ini adalah jumlah ismiyah. Lah, kalau kita belum mengerti jumlah ismiyah, ya, bagaimana kita mau lompat kemari? Iya. Ya. Jadi memang ya untuk memahami jumlah ismiyah ini, ya jumlah nawasih ini, ya kita harus benar-benar memahami jumlah ismiyah ini. Sebab jumlah nawasih itu adalah jumlah ismiyah yang diawali kolom 1 sampai 4. Lah kalau kita belum tahu jumlah ismiyah, gimana kita bisa menentukan jumlah nawasih? Iya. Gitu. Maka memang sekarang ya 2 kali pertemuan ini yang kita dalami adalah jumlah ismiyah. Jadi saya ulangin ya secara global bahwa jumlah fi'liyah itu setiap bunda ketemu gimana aja. Di Indomaret ketemu fi'il boleh. Ya, berarti itu jumlah fi'liyah. Ya,
Di awal ketemu fiil boleh, itu namanya jumlah Fi'liyah. Fi'liyah. Tapi lihat nanti, kalau sudah ketemu jumlah fi'liyah di dalam satu kalimat, kita terus lihat apakah sebelum jumlah fi'liyah itu ada isim yang rofa atau isim marfu. Bila ada, maka itulah yang disebut jumlah Ismiyah. Kalau kita sudah paham jumlah ismiyah ini, baru kita akan meningkat ke jumlah nawasi. Jadi ditahan dulu ya penasarannya di jumlah nawasi. Kita akan dalamin dulu yang namanya jumlah ismiyah. Baik. Sekarang kita masuk mendalami sedikit jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Setiap ketemu fi'il. Setiap ketemu Kalau fi'il. Bunda sudah ketemu fi'il, berarti itu namanya jumlah Fi'liyah. fi'il dia kuncinya. Nah, tinggal kita tentukan. Ya. Kalau fi'il madinya UI, ya, berarti nanti Yang suara itu hilang. kalau fi'il madinya UI, ada rumusan UI. Ya. Contohnya umpamanya tiba, gitu ya. Ini UI. Maka pasangannya bukan fa'il, tapi pasangannya naibul. Naibul fa'il. Jadi kalau sudah ketemu fi'il, perhatikan fi'ilnya. Semua fi'il itu aktif. Kecuali ada ciri UI sama UA. UI untuk fi'il madi, UA untuk fi'il Mudhari. Maksud UI apa Ustadz? UI itu artinya doma. I itu artinya kasroh. U itu artinya doma, A itu artinya fathah. Ya. Tapi I sama A-nya ini itu posisinya adalah sebelum huruf akhir. Gitu. Sebelum huruf akhir. Contoh kemudian, ya, ini kemudian nah, ini bacanya apa nih? Yastaghfir. Ya, fiilnya fiil apa? Fi'il Mudhari. Fiil mudhari. Kalau fiil mudhari berarti pakai rumusannya adalah U-nya yang pertama. Mana huruf pertamanya? Yu. Ya, berarti ini bacanya menjadi Yu. Yu. Sebelum akhir. Mana sebelum akhir? Fa. Maka ini bacanya jadi fa. Yustaghfaru. Yustaghfaru. Ya, Yustaghfaru. Gitu. Iya. Jadi dia U-nya, ini U-nya, awalnya U, kemudian sebelum akhir kata. Maka kalau seperti ini pasangannya bukan fa'il, tapi pasangannya Naibul fa'il. Iya. Jadi jumlah fi'liyah itu ketika Bunda sudah ketemu fi'il, fi'ilnya itu harus dikasih pasangan. Pasangannya adalah fa'il. Apabila ada si UI dan UA, maka pasangannya menjadi naibul fa'il. Jadi pasangannya menjadi naibul fa'il. Ustaz, bagaimana kita menentukan setelah fi'il itu fa'il, setelah fi'il itu naibul fa'il? Ya, selain Bunda menentukan yang tadi, ya, UI sama UA-nya, baru kita lihat setelah fi'il itu ada nggak isim marfu'nya? Ya, kira-kira ada nggak isim marfu'nya?
Kalau ada isim marfu'nya, maka isim marfu itulah yang menjadi fa'ilnya. Fa'il dari fi'il. Ustadz, isim marfu itu apa? Balik lagi. Tanda-tanda marfu ada alifu juga al-wawu Nah, itu cari. Ustadz, gimana kalau nggak ada? Kalau nggak ada, kita masuk tingkatan kedua, yaitu isim domir mutasil rofa. Bagaimana cara mencari isim domir mutasil rofa? Caranya adalah dia itu adalah tambahan setelah huruf mujarrah. Maka contohnya yang ada di sini, yang di kotak banyak ini. Maka kita nyanyikanlah dia. Huwa muqaddar alif waw fa'ilnya. Ya muqaddar alif nun fa'ilnya. Semua huruf fa'ilnya. Dakar tidak kertuman Semua huruf fa'ilnya. Dan fa'ilnya. Nyanyinya begitu. Terus fi'il mudhari. Yazkuru yazkuruni yazkuruna. Huwa muqaddar alif waw fa'ilnya. Tazkuru tazkuruni yazkuruna. Dia muqaddar alif nun fa'ilnya. Tazkuru tazkuruni yazkuruna. Anta muqaddar alif waw fa'ilnya. Tazkuri ya alif fa'ilnya. Nahnu muqaddar fa'ilnya. Gitu ya. Kalau yang di sini kita perhatikan ada nih alifnya, ada tambahan. Namun ketika ya tazkuru, azkuru, nazkuru, ini kan kosong. Pelakunya siapa nih kan gitu. Pelakunya ini siapa? Itulah yang disebut dengan mustatir. Mustatir itu artinya tersembunyi. Apa? Mustatir? Tersembunyi. Tersembunyi. Sekarang kita mau lihat, Ustadz, sebenarnya tersembunyinya dia itu apa sih? Apa sih yang tersembunyi di dalam tazkuru? Apa sih yang tersembunyi dalam azkuru? Apa sih yang tersembunyi dalam nazkuru? Ya, maka kita lihatlah kemudian dia serangkai dengan domir yang mana. Gitu ya. Kalau ini tazkuru, ya, dia setara dengan anta. Maka anta itulah yang tersembunyi di dalam tazkuru. Kalau azkuru, apa yang tersembunyi di dalam azkuru? Anak. Gitu. Nazkuru, apa yang tersembunyi domir yang di dalam nahnu, yaitu nahnu. Sehingga huwa, huma, hum, dia, huma sampai nahnu ini saya letak di sebelah kanan. Supaya nanti Bunda bertanya, Ustadz, yang mustatir itu yang tersembunyi yang mana sih? Jadi di dalam nazkuru itu sudah mengandung kata
Gitu. Kenapa Ustaz dia nggak kelihatan? Namanya bersembunyi. Kalau sembunyi kelihatan ya nggak sembunyi namanya. Ada orang sembunyi ya kelihatan itu namanya nggak sembunyi. Tapi itu Ada kelompok orang domir mau- katanya. Gimana Pak? Berarti ini kelompok domir semua ya? Yang apa yang kosong ini kan atasnya? Iya, Yang apa? Yang kosong huwa ini- yang kan? Kelompok yang domir kan? kosong ini namanya mustatir. Mustatir. Ya. Sekarang kita lihat nih, di sini umpamanya Zakaro Muhammadun. Muhammadunnya kelihatan kan? Kelihatan, ya. Sehingga dia disebut namanya isim roh, Rafa. disebut isim mar. Marfu. Tapi kalau Muhammadnya saya hilangkan, ya, ya kan? Ya. Muhammadnya saya hilangkan. Maka pertanyaannya, mana fa'ilnya? Domir mutasir. Ya. Huwa. Namanya Tapi nggak domir kelihatan. Mustatir. Mustatir. Mustatirnya itu yang tidak terlihat itu karena dia tersembunyi itu namanya adalah Huwa. huwa. Mau huwanya itu Muhammad, mau huwanya Iya, itu iya. adalah Zaidun, mau huwanya itu kemudian Ahmad. Yang penting Umar Ali ya. Kaki. laki. Yang penting dia laki-laki. Laki-laki. Oke, sekarang uskur gitu ya. Uskuro, uskuru. Kita perhatikan di sini. Uskur nggak ada. Nggak ada. Berarti Mustatir. 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 Pertanyaannya, yang tersembunyi siapa? Anta. Betul. Dari mana kita tahu anta? Kita tinggal lihat dia sejajar apa nih domirnya. Sejajar anta. Sehingga domir yang munfasil ini ya ini hanya untuk ingat-ingat saja. Hanya untuk iling-iling saja biar kita tahu yang sembunyi itu siapa. Gitu ya, yang sembunyi itu siapa. Jangan ketika dia sembunyi kita nggak tahu yang sembunyi itu siapa. Ya, bagaimana kita bisa tahu dia bersembunyi, orang kita juga nggak tahu siapa, gitu kan? Jangan-jangan dia berkeliaran karena kita nggak tahu, kita bilang dia sembunyi. Padahal dia nggak sembunyi, tetap nyari jodoh dia tetap, cuman nggak ketemu, gitu. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh, Mbak Nisa. Yang tazkuru untuk mustatir berarti mustatirnya anta yang kamu laki-laki ya Pak Ustadz? Betul. Kalau tazkuru tapi dia ada Fatimah berarti buat Iya. Jadi taknya itu tergantung mustatir atau enggaknya ya. Kalau nggak mustatir pasti buat perempuan ya. Iya, betul. Kalau dia mustatir, yang tazkurunya di mustatir, dia anta gitu ya. Kan untuk yang anta sama hiya ini sama kan? Iya. Nggak ada bedanya nih kan? Iya. Tazkuru yang untuk hiya sama tazkuru untuk anta itu kan sama. Sama. Nggak ada bedanya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui dia anta atau dia hiya? Berdasarkan konteks. Sama cara mengetahuinya. Kalau setelah tazkuru ini ada isi marfu, berarti tazkurunya hiya. Tidak mungkin anta. Ya, terus permasalahannya gimana kalau kemudian di sini tidak ada sama-sama mustatir? Itu tidak ada cara lain kecuali kita harus lihat teks ayatnya seperti apa. Konteksnya. Barulah kita bisa lihat ini sebenarnya anta atau tidak. Atau anta. Gitu ya. Tapi kalau setelah fiil ini ada isi marfu, sudah pasti dia hiya itu. Nah, yang menjadi masalah kan kalau sama-sama mustatir. Nah, sama-sama mustatir. Kalau sama-sama mustatir, nggak ada cara lain kecuali kita harus terjemahkan dia. Konteks. Kita harus lihat konteks.
Sehingga kalau dia anta, di sini kita buat namanya wujuban. Namanya berarti wajib anta. Tapi kalau hiya, di sini bisa dibuat jawazan. Kenapa jaiz? Pertanyaannya, karena bisa jadi fa'ilnya muncul berupa isim yang marfu. Kalau yang tazkuru anta ini nggak bakalan ketemu isim marfu. Ya. Kalau dia maknanya tazkurunya ini anta, sampai kapanpun setelah fi'il ini nggak ada isim yang marfu. Kalau ada dia isim yang marfu, berarti bisa jadi salah penyusunan kalimatnya. Ustadz mau nanya itu, kalau misalnya yang hiya itu ada tandanya tak nih, tapi kalau untuk anta kan taknya terbuka tak gitu, nggak tak sukun, bisa gitu Ustadz? Yang mana? Untuk membedakan hiya atau anta tadi kan Jakarta ya sama-sama tak ya. Oh itu kalau fi'il madi Bun. Kalau fi'il madi ya Ustadz. Ini kalau fi'il mudhari. Oh iya. Kalau fi'il madi jelas ya Jakarta sama Jakarta itu enggak ada bedanya, ada bedanya. Jelas bedanya. Ada bedanya ya. Nah, yang menjadi masalah itu si tazkuru ini nih. Tazkur yang madore. Ada beda. Yang mudhari. Karena dia sama kan? Tazkuru ini juga tazkuru. Nah, gimana cara membedakannya? Gitu. Cara membedanya kan tadi apabila setelahnya ada isim marfu, maka dia hiya. Tapi kalau tidak ada isim marfu, maka itu bermasalah. Ya, apakah anta atau hiya? Gitu. Bukannya ini ya Ustaz. Bukannya berarti kalau dia nggak ada isim marfu, udah pasti anta, bukan gitu ya Ustaz? Bukan. Gitu. Bukan pasti Ustaz, anta, bukan. itu kan pertanyaannya sama dengan saya yang dulu. Kalian laki dengan kalian perempuan kan sama itu. Betul. Kalian laki-laki, bukan kalian laki-laki, ya. Kamu laki-laki dan dia perempuan. Ya, dia perempuan sama kamu laki-laki. Jadi bukan berarti menunjuk, oh kalau tidak ada isim marfu pasti anta. Enggak. Ya. Harus dilihat maknanya. Kalau dia pasti anta, maka tidak akan ketemu yang namanya isim marfu. Kalau dia masih boleh ketemu isim marfu, sehingga di sini dibuat jawazan. Boleh. Gitu. Jawazan gitu. Boleh. Nah, jadi begitu cara mencari fa'il atau naibul fa'il. Ada ada tiga tahapan. Tapi tahapan ini jangan terlewati. Cara pertama adalah cari isim marfu. Kalau tidak ada, baru kita nyari isim domir mutasir rofa. Kalau tidak ada, barulah dengan rumus terakhir namanya mustatir. Jangan langsung ini dulu, habis itu ini. Oh ternyata setelah beberapa kata muncul isim marfu. Lah nggak bisa. Jadi nentuinnya nih, ini memang saya susun isim marfu dulu dicari, kemudian isim domir mutasilnya, baru kemudian isim domir mustatir. Baru pertanyaannya gini, ya pertanyaannya biar tuntas begini, Ustadz, berarti isim domir mustatir itu yang dulu kita belajar di kolom 21. Ya, yang kita kolom 21 berarti Ustadz isim domir mustatirnya
Bukan yang ini aja dong ya Ustaz. Bukan yang menjadi ciri-ciri fiil madi aja dong. Iya. Sebab apa? Di fiil mudhari juga ada. Ya. Di fiil amr juga ada. Maka saya buat pengertian di sini, isim domir mutasil yang rofa itu apa? Semua tambahan setelah huruf mujarrad, baik di fiil madi, di fiil mudhari maupun di fiil amr. Ya, Ustaz. Jadi cara pemahamannya jangan dibatasin karena dulu kita belajar ini adalah ciri-ciri fiil madi. Ini hanya fiil madi aja, enggak. Semua fiil. Sehingga di sini saya buat namanya tambahan setelah huruf mujarrad. Gitu. Insyaallah jumlah fi'liyah selesai. Kemudian kita masuk pada jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah itu pengertiannya adalah setiap diawali isim marfu. Berarti kalau isim yang marfu apa? Yang kemarin tanda-tanda karena dia khusus isim, berarti tanda marfu'nya yang dihilangkan adalah subutun nun. Sebab subutun nun itu hanya berlaku untuk fi'il mudhari. Ya, berlakunya hanya untuk fi'il mudhari. Dan kedua, dia diawali dengan isim yang mahal rofa. Mahal rofa. Namanya adalah mahal rofa. Kenapa disebut mahal rofa? Karena sebenarnya dia adalah isim yang mabni. Ya. Dia itu adalah isim yang mabni yang tidak diawali kolom 1 sampai 7. Isim mabni apa? Yang dulu kita sudah pernah pelajari. Yang ada di kata isim isyarah, isim mausul, isim zorof. Apa? Bukan isim zorof. Isim istifham, syarat, gitu. Kalau isim zorof tidak. Maka kan waktu kita belajar yang mabni dulu, kecuali buka halaman 7, yang waktu kita belajar mabni dulu, kecuali zorof. apa saja yang mabni? Semua yang ada di kata yasir kecuali kolom 17. Kolom 17 itu tidak termasuk mabni. Kemudian apalagi yang punya makna 2, contohnya hazani ini 2, atani ini 2, zanika itu 2, tanika itu 2, alazani orang berdua, alatani orang berdua. Itulah dia yang disebut dengan yang mabni. Ya, maka itu yang disebut dengan mabni. Oke. Nah, kira-kira pengertian jumlah ismiyah bisa dipahamin? Bisa dipahamin? Alhamdulillah. Nah, terus berikutnya tadi,
Kalau tadi jumlah fi'liyah setiap ketemu fi'il, maka namanya jumlah Iya. Sekarang jumlah ismiyah itu adalah setiap diawali isim yang marfu atau marfu'ah, dia namanya adalah Mubtada. mubtada. Gitu. Maka isim yang tadi ini, yang marfu atau isim yang mahal disebut dengan Mubtada. Nah, gitu dia. Jadi langsung dia disebut dengan mubtada itu boleh saja dia berupa isim ma'rifat. Ustadz, isim ma'rifat itu apa sih? Gitu ya. Isim ma'rifat itu adalah isim yang berawalan alif. Contohnya alhamdulillah. Gitu ya. Itu karena dia berawalan al, maka dia tergolong isim Ma'rifat. Kemudian isim mausul yang kita sudah hafal. Kalau enggak lupa. Allazi orang yang ya, sehingga dia disebutlah itu isim mausul. Isim mausul itu termasuk ma'rifat. Kemudian isim isyarah. Zalika, zalikum, zalika itu disebut dengan isim isyarah. Kemudian yang termasuk ma'rifat apa? Isim domir. Tapi karena ini adalah isim domirnya menjadi mubtada, berarti ini adalah isim domir munfasil. Munfasilnya pun yang rofa. Gitu. Tapi semua isim domir itu termasuk al-ma'rifat. Saya ulang ya, biar bisa dipahamin. Jadi semua domir yang kita pelajarin yang ada di kolom 20 sama 21, ya, ini semuanya tergolong al-ma'rifat. Ya. Tergolong al-ma'rifat. Tapi yang di sini karena dia menjadi mubtada, ya, yang dimaksud isim domir ini adalah isim domir munfasil yang gitu. Berarti kalau isim domir munfasil yang rofa berarti yang mana? Ini. Sebab apabila Bunda ketemu isim domir munfasil yang rofa ini, pasti dia menduduki posisi mubtada. Kalau kemudian ada isim domir mutasil yang rofa, yang ini, ya, itu pasti dia menduduki posisi yang namanya fa'il. Nah, gitu. Kalau yang ini dia pasti menduduki posisi mubtada. Kalau yang ini pasti menduduki posisi fa'il. Ustadz, terus yang nasab ini apa?
belum kita pelajarin karena kita belum belajar keterangan. Masih mempelajari subjek dan predikat. Nah, kemudian apa lagi? Isim alam, nama orang, nama kota, ya, nama orang asing, Nama negara. nama negara. Nah, itu namanya isim Isim alam. Kayak gitu. Kemudian mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Dulu mudhof ilaih ini kita belajar dengan kata majemuk. Kata majemuk. Ya, dulu kita belajarnya adalah kata majemuk. Sekarang dia namanya adalah mudhof ilaih. Ustadz mau nanya, yang isim alam itu kan tadi Ustadz bilang nama orang, kota, negara, sama orang asing. Maksudnya bedanya apa itu? Nama orang asing tuh pengertiannya gimana Ustadz? Ada namanya, ada nama orang pakai orang asing, namanya bukan diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab ya. Gitu. Itu Misalnya namanya Rita gitu. Namanya? Misalnya Rita itu kan bukan bahasa Arab. Itu kan nggak bahasa Arab tuh. Kusbandi bukan bahasa Arab itu. Gitu ya. Tapi kalau kemudian disebut umpamanya Muhammadun. Muhammadun nama orang nggak? Nama orang. Nama orang, tapi dia diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang asalnya adalah Hamidah. Maryam tuh bahasa Arab. Maryam. Tapi ya. Nama saya bahasa Arab bukan, Bu? Maryam itu tidak diambil dari apa namanya ya? Bahasa asing. Tidak diambil dari fi'il madi. Gairah musarraf. Gitu ya. Sehingga dia tetap disebut namanya alam, jadi nama orang. Nama orang. Gitu. Terus berikutnya ya, yang menjadi mubtada itu boleh nakiro. Apa itu nakiro? Nakiro itu adalah isim yang berakhiran tanwin. Ya, isim yang berakhiran tanwin. Boleh isim yang berakhiran tanwin itu menduduki mubtada, tapi punya syarat. Ada syarat. Diawali huruf istifham. Maka karena di sini dia diawali huruf istifham, sehingga ketika kita nyanyi di kolom 16 ini, itu dinyanyiin apakah itu semua huruf istifham. Jadi kenapa di sini disebut kemarin itu semua huruf istifham. Itu semua huruf istifham itu ya, istifham ini kita pelajari sekarang. Nah, kita pelajarin inilah dia. Namanya huruf istifham. Contohnya arojulun. Rojulun ini nakiro kan? Iya. Kenapa dia nakiro? Karena dia berakhiran tanwin. Dia berhak menduduki menjadi mubtada karena sebelumnya ada huruf istifham. Ustadz, kalau kemudian ya istifhamnya tidak ada, boleh nggak begini? Maka dia tidak boleh. Ya, tidak boleh dia tiba-tiba dia rofa. Supaya dia jadi kalimat bagaimana? Dia membuat kalimat dibalik. Jadinya fil fasli rajulun. Nah, itu dia baru kalimat. Baru boleh. Gitu. Ya, baru dia boleh.
Ya, kalau dia mau dijadikan kalimat yang boleh. Gitu. Tapi kalau dia sendiri tiba-tiba mententeng dia, mentereng dia, langsung ropak gitu, langsung marfu tanpa syarat, nggak boleh. Gitu. Nah, jadi memang yang masuk istana itu yang punya ininya, punya ID-nya. ID-nya. Gitu. Si nakiro ini nggak punya ID mubtada. Dia punya dekingan, harus pakai dekingan, dia harus pakai A dia. Ya. Namanya huruf istifham. Nah, kedua, dia boleh jadi mubtada di awal ya apabila diikuti dengan sifat. Maksud sifat itu apa sih Ustadz? Kalau ada nakiroh yang akhirannya adalah domatain, maka dia harus diikuti lagi dengan nakiroh yang akhirannya domatain. Kalau nakiroh itu fathatain, maka harus diikuti dengan fathah. Kalau kemudian nakirohnya itu kasrotain, maka harus diikuti dengan kasrotain. Pengikut-pengikutnya ini, itulah yang disebut dengan sifat. Nah, ya, maka disebutlah diikuti dengan sifat. Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah. Ya, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Ya, kalau tadi fiil, ya, ada pasangannya namanya fa'il. Ya, kalau sekarang, ya, mubtada itu ada pasangannya namanya khobar mubtada. Tapi untuk menentukan khobar mubtada tidak ribet. Ya terserah apa saja yang setelah jadi mubtada, ya dia jadi khobar mubtada. Dia nggak pilih-pilih nih si mubtada, enaknya gitu nih. Dia nggak pilih-pilih pasangan, gitu ya. Terserah mau siapa aja yang ditakdirkan setelah dia, ya udah dialah pasanganku. Gitu. Ya, siapa saja yang ditakdirkan sama dia, ya udah dialah pasanganku. Pasrah. Gitu. Maka dia disebut ya udah pasrah aja, terserahlah. Kalau fiil tadi yang ngeleh. Iya. Ya, dia harus marfu atau harus rofa. Kalau ini enggak, dia enggak milih dia pasangannya. Mubtada, udahlah terserah gitu. Jadi kalau umpamanya mubtada ini anak gadis, nah dia udah enggak punya pilihan, terserah mama dan papa sajalah. Yang penting baik, katanya kayak gitu. Iya. Kalau fiil tadi milih, aku mau yang marfu. Kalau nggak marfu, aku maunya yang isim domir mutasil ropa. Ya udahlah kalau nggak ada juga yang marfu nggak ada, yang ropa juga nggak ada. Udahlah mustatir aja nggak apa-apa. Nah, gitu. Jadi target dulu dia, ikut dulu dia. Gitu dia apa namanya punya ini dulu dia. Aku harus yang marfu dulu, pasanganku harus marfu, harus kaya dulu. Ada ini nggak kaya, tapi dia soleh. Ya udahlah nggak apa-apa, kata dia. Terus habis itu udah nggak kaya, nggak soleh, udah nggak ada lagi nih, udah habis diambil sama orang, gitu kan? Ya udahlah mustatir aja nggak apa-apa, yang penting nikah, katanya begitu kan? Jadi kalau masih usianya dia masih 21 tahun, dia maunya yang marfu itu. Pokoknya isi marfu. Gitu katanya. Usianya nambah 25 tahun, udahlah isim ropa juga nggak apa-apa. Habis itu 45 tahun, udahlah mustatir lah. Yang penting lawan jenis ya. Gimana Pak Ali? Nah,
Jadi Amatnya lawan jenis. iya begitu tuh. Berbeda dengan si mubtada. Gitu, berbeda dengan mubtada. Apa ini? Siapa itu? Ada. Kayaknya ada tamu. Enggak, ada. Kemarin dia ngerjain rumah saya. Terus saya suruh datang kemarin untuk menerima gaji. Sekarang duitnya nggak ada. Bilang pergi aja ke kantor. Di sana ada duit, saya bilang. Di sini nggak ada duit, ketawa-ketawa dia. Tuh. Nah, jadi gitu ya. Mubtada dia nggak memiliki pasangan. Ya. Kalau di depannya ada nakiro, ya udah pasangannya berarti nakiro. Kalau di depannya ada ma'rifat, ya sudah berarti pasangannya ma'rifat. Gitu ya. Kalau kemudian fi'il, ya udah berarti pasangannya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Gitu. Ya. Bukan berarti mubtada ini murahan, bukan. Ya, jangan kira bahwa mubtada ini murahan. Justru mubtada ini adalah orang yang ikhlas. Mau siapa saja pun setelahnya, ya, dia terima. Sebab apa? Dia tahu bahwa mubtada ini tahu. Tahunya apa? Bahwa pasangan dia pasti posisinya itu adalah posisi rofa. Gitu. Jadi jangan negatif thinking dulu. Thinking bahwa mubtada ini murahan dong, siapa aja dia mau. Enggak. Justru kita dari mubtada ini kita belajar keikhlasan. Sebab mubtada ini tidak pernah pilih pasangan. Karena dia tahu bahwa yang baik pasti dapat yang baik. Yang marfu dapatnya yang marfu. Yang rofa dapatnya yang rofa. Nah gitu. Jadi kalau mau belajar keikhlasan secara ilmu bahasa, belajarlah sama si mubtada. Gitu. Tapi yang normalnya manusia itu si fi'il. Fi'il itu adalah normalnya manusia. Dia pertama harus milih grade tertinggi. Kalau nggak ada yang tertinggi, baru dia menurunkan keinginan. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting rofa. Habis itu udah yang marfu nggak ada, rofa nggak ada. Ya udahlah mustatir aja. Mustatir. Itu juga terjadi dalam kehidupan. Kenapa saya ngomong begini? Ya, karena memang itu terjadi kehidupan kita. Biasanya orang yang mau mencapai tujuan dia, aku harus lulus kuliah dengan IP 4,0. Setelah dijalanin sama dia, ternyata kemudian kurang 3,9. Dia akhirnya ngomong, ya 3,9 juga lumayan lah. Iya. Udah tinggi tuh 3,9. Padahal tadi grade-nya adalah 4,0. Terus tadinya dia, aku harus lulus 4,0. Ternyata ya lulusnya 2,9. Akhirnya dia ngomong apa? Nggak apa-apalah 2,9, yang penting lulus. Gitu. Nah, jadi memang begitulah. Ya. Manusia itu selalu ya, punya cita-cita tinggi, tapi dia selalu punya alasan untuk menerima takdir yang Allah telah berikan. Gitu. Padahal ya, orang yang lulus dengan 4,0 itu, ya kebahagiaannya juga habis itu menurun setelah dia mendapat 4,0. Udah dapat 4,0, habis itu mikir lagi, kerja di mana ya? Gitu ya. Kerja di mana aja dah. Kalau 4,0. Kalau 4,0 masa aku cuma di Bank BRI, seharusnya kan bisa di BCA kayak gitu kan.
Ya, akhirnya dia nurunin lagi keinginan dia. Udahlah, nggak apa-apa, di Bank BRI juga. Yang penting kerja, katanya begitu kan. Jadi keinginan-keinginan manusia itu segitu. Ya. Ketika awal dia ingin banget keinginannya kecapai. Ketika kemudian Allah beri seperti ini, dia juga bisa menerima. Nah, seharusnya kita memang keinginan-keinginan kita itu selalu dinamis seharusnya. Ya, seharus dinamis. Supaya apa? Tadi tidak ada pilihan lain hidup di dunia ini kecuali bahagia. Maka untuk mencapai bahagia itu, ya tadi kita bisa belajar dari fiil, kita juga bisa belajar dari mubtada. Udah, kalau fiil itu memang alami, manusia yang alami itu seperti fiil. Justru kalau ada manusia nggak kayak fiil, itu aneh itu. Aneh. Gitu. Nah, tapi kita bisa belajar meningkatkan kualitas kita adalah kepada si mubtada. Mubtada ini udahlah siapa aja. Karena mubtada ini tahu bahwa setelah dia itu pasti posisinya rofa. Posisi rofa ini maksudnya adalah posisinya tertinggi. Derajatnya itu rofa. Rofa itu artinya derajat tertinggi. Kalau dia jenderal, ini jenderalnya bintang 6 lah ini. Bintang 7. Bintang 7 repot. Kalau bintang 7 ya itu cadangan kita di rumah. Kalau belajar i'rab pusing nggak sih kalau bintang 7. Bintang 7. Sakit gigi bintang 7. Jadi ayo, inilah belajar filosofi dalam mubtada, khobar kayak gitu. Ya. Oke. Terus setelah itu apabila setelahnya itu adalah jumlah ismiyah, ya udah berarti jumlah ismiyah jadi pasangan. Ya. Atau jumlah bi awalin nawasib. Tapi ingat, semesra-mesranya suami istri tetap ada orang ketiga. Namanya pelakor. Maka pelakor itu akan kita pelajarin ya setelah kita tahu kemesraan suami sama istri. Kalau suami sama istri nggak mesra, bagaimana kita bisa mengatakan si A itu pelakor? Ya, maka kita harus tahu dulu ini fiil pasangannya fa'il, mubtada pasangannya adalah khobar mubtada. Gitu. Baru setelah mesrahnya mereka itu baru kita lihat ya kira-kira akan merusak enggak. Nah, ketika dia merusak ya, maka perusahaan itulah yang merusak itulah yang disebut dengan pelakor. Ketika dia merusak, perusaknya itulah yang disebut dengan pelakor. Oke. Sekarang kita masuk kepada contoh ayat ini. Ya. Alladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Sekarang wa ini apa? Berarti kita di sini sebutnya harfu atfin. Mabniun alal fathi. Oke, sekarang man. Harfun mausul. Man. Isim mausul. Ada waktu sati. Ismun mausul. Coba yuk kita sebut aja yuk. Isim mausul.
Terus Isim istifham. istifham. Terus Ada waktu syarti. Hah? Ada waktu syarti. Ada waktu syarti. Terus Udah yang 3. udah 3 doang. Kayaknya 3. Nyari lagi dulu. Hah? Ntar saya cari. Ntar ada lagi enggak? Isim mausul kan udah. Udah mausul udah. Ada lagi enggak? Cari Kayaknya sampai enggak, udah. dapat. Iya. Sudah? Udah Ustaz, 3. Ada waktu syarti. Istifham. Istifham. Istifham Udah, semua udah. Isim mausul udah. Ada waktu syarti sudah. Udah 3 aja ya. 3. Oke, ini perhatiin banget. Ya, biasanya ini saya ulang-ulang tetap lupa nih. Iya. Ya, maka ini perhatiin banget. Ya. Karena dia sering saya ulang-ulang tetap lupa, maka saya ini harus mengatakan perhatiin banget. Ya, ini semua masuknya adalah Isim. Isim. Istifham, isim mausul, Waktu syarti. syarat. Gitu. Sekarang pertanyaannya begini, kapan dia jadi istifham? Kapan dia jadi mausul? Kapan dia menjadi ada waktu syarti? Biasanya kalau istifham dia ketemunya dengan isim. Man anta. Nah, ketemunya dengan isim. Ini nggak ketemu nih. Bunda di mana-mana nggak ketemu nih. Ya, ketemunya cuman di sini nih, dibuat pusing. Ya. Istifham, isim istifham, ya ini khusus yang man ya. Ya. Biasanya ketemunya dengan isim. Isim. Man ismuka. Nah. Ya. Man anta, man ismuka, man ismu abika, man nabiyuka, man nabiyuka. Ma kiblat. Kalau ma itu ma ya. Iya, iya. Man amuka, ketemunya isim. Ya. Kalau yang isim mausul dan ada waktu syarat, biasanya dia ketemu dengan fi'il. Ustadz, fi'ilnya apa saja? Terserah dah, fi'ilnya mau apa saja. Ya, kebetulan di sini ketemunya dengan fi'il mudhari. Nah, kalau dia ketemunya dengan fi'il mudhari, kita lihat ya, apabila fi'il tersebut dia menjadi majzum, ya, fi'il tersebut menjadi majzum, maka dia masuknya adalah isim syarat. Ya. Tapi kalau dia isimnya isim marfu, fi'ilnya fi'il marfu, maka dia adalah isim mausul. Bisa dipahami? Yang marfunya mudhari, Ustaz. Gimana, Bun? Yang marfunya yang mudhari. Iya. Yang itu ya. Hah? Iya, kalau yang lain kan mabni, Bun. Yang mudhari, Bu. Mudharinya marfu. Coba Bunda Dia, kalau fi'il madi kan bukan marfu, mabni namanya. Mabni. Fi'il amr juga begitu kan, mabni. Mabni. Oh iya, mudhari. Kalau yang marfu fi'il apa? Mudhari. Mudhari. Jadi gimana jelasinnya? Ini kalau nggak Bunda ikut level 2, nggak bisa ketemu penjelasan ini nih. Iya, benar. Ya, Ustaz. Nah, tapi kan ada orang yang memang udahlah saya level 1 aja udah cukup.
Terjemah Quran saja saya Iya. udah alhamdulillah. Bunda harus Saya. jadi fiil ya. Saya. Bunda harus jadi fiil. Target dulu sampai atas. Marfu dulu. Marfu dulu. Kalau nanti udah minum puyer 17 itu puyer 7 itu nggak apa? Nggak mempan baru nyerah. Ya udahlah mustatir aja enggak apa-apa mustatir. Yang penting dapat pahala belajar. Ah, gitu ya. Ya Allah bisa saya. Tapi harus posisinya fiil dulu. Nah, jadi isim istifham itu biasanya ketemunya dengan isim. Kalau isim mausul sama ada watu syarti atau isim syarat ketemunya dengan fiil. Kebetulan di sini fiil mudhore. Fiil mudhoreknya majzum, maka kemudian dia masuk syarat. Tapi kalau dia kemudian marfu, namanya isim mausul. Ustadz, mungkin nggak kalau marfu dia termasuk syarat? Enggak. Ya kalau dia syarat, ya pasangannya majzum. Kalau mausul, syaratnya ya marfu. Nggak bisa ditukar-tukar itu. Ya udah itu aja syaratnya. Gitu. Itu aja syaratnya. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Nah, berarti ini isim apa namanya? Isim syarat. Syarat. Kalau isim syarat, berarti kita buatlah di sini isim syarat mabniun ala sukun. Isim dia kan? Iya. Isim. Karena dia isim, ya kita lihat di awali kolom 1 sampai 7 enggak? Tidak. Atop ini kolom berapa? 8. Kolom 8. Karena tidak diawali kolom 1 sampai 7, maka dia disebut mahal rofa. Maka ditambahlah namanya fi mahali rofi. Karena dia fi mahal rofa itu didapatkan karena tidak diawali kolom 1 sampai 7, maka dia jadi mubtada. Kira-kira penjelasan sampai sini bisa dipahami? Ya. Agak ngerti. Hah? Makin lama makin gampang ya Ustadz ya? Susah. Makin tepat tidak. Kalau enggak susah, nanti takutnya kayak nggak belajar. Iya. Kalau kata orang Medan itu belajarnya. Nah, sekarang pertanyaannya yakfur. Yakfur ini apa? Fi'il mudhore. Kalau fi'il mudhore berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Ya kan? Iya. Berarti ini namanya jumlah fi'liyah. Kalau sudah jumlah fi'liyah, dia adalah fi'il. Kita harus cari fa'ilnya. Siapa fa'ilnya? Fa'ilnya pertama adalah cari grade tertingginya yang marfu. Kira ada enggak yang marfu setelahnya? Nggak ada. Karena nggak ada, udah turunin grade-nya pelaku. Adakah yang tanda-tanda marfunya? Ada enggak setelah mujarot? Ada. Yakuru mujarotnya apa? Kafaro. Oke. Setelah kafaro ada tambahan huruf enggak? Tidak. Kalau tidak ada, berarti isim dhamir mutasil rofa enggak ada. Iya. Yang paling tertinggi enggak ada. Yang sedang-sedang enggak ada. Akhirnya dia pasrah.
Mustatir. Dalam mustatir saja. Maka fa'ilnya mustatir. Gitu. Fa'ilnya mustatir. Sekarang kita urai. Yang fi'il apa? Fi'il mudore. Kalau ditanya fi'il mudoreknya dari mana Bunda Dahliar? Apa? Tanda mudore. Fi'il mudoreknya dari mana? Berawalan ya. Berawalan ya. Sekarang fi'il mudoreknya marfuka, mansuka, atau majzum. Majzum. Berarti di sini dibuat fi'il mudorek majzum. Ya, Bunda Dahliar ketemu majzumnya dari mana tahunya? Ro. Hah? Oh, dari ro, dari celana kali. Rok itu mah. Oh, itu marok ya. Ya. Dari mana ketemunya? Ketemunya dari ro yang sukun. Sehingga kita tambahlah dia wa alamatun jazmihi. Ya, wa alamatun jazmihi. Apa? As-sukun. As-sukun. Tanda jazmnya adalah sukun. Sekarang kita cari fa'ilnya apa tadi? Mustatir. Wal fa'il mustatir. Wal fa'il mustatir. Dah, sampai sini aja. Wal fa'il mustatir. Nggak usah ditambah-tambah. Gini aja udah bener nih. Udah benar. Di mahali. Ya. Wahwa khabar. Emang ada min. Mahalinya nanti, si mahalinya biarin aja. Biarin aja. Sekarang B ini apa? Harfunjar. Harfujar. Arti kita buatlah di sini harfujarin mabniun ala kasri. Alal kasri, betul. Ya, berarti ini B-nya harfu jarin mabniun alal kasri. Hi-nya apa hi? Domir, berarti nyebutnya isim domir. Domir apa nih? Mutasir. Mabniun alal kasri. Alal kasri. Ya, mabniun alal kasri. Ya, karena dia mabniun alal kasri, sebelumnya ada harfu jer. Harfu jer kolom berapa? Kolom 7. Kolom 7. Kalau ada kolom 7, berarti namanya fi mahali jarrin. Itulah kenapa dia namanya harfu jarin, karena membuat isim yang mabni itu menjadi mahal gitu. Maka dia disebutlah namanya harfu jarin. Gitu. Kalau setelahnya itu bukan jer, setelahnya itu adalah fathah, maka namanya harfu nasbi. Nah, maka kita kenal tuh harfu nawasib. Setiap ini ada tambahan lagi. Setiap Bunda ketemu harfu jarin itu namanya adalah jar. Ya. Setiap Bunda ketemu harfu jarin itu namanya adalah jar. Kata setelahnya itu namanya wa majrur. Jadi kalau digabungkan bi itu disebut jar wa majrur. Apaan dia customer experience? Jarun wa majrurun. Itu setiap ada harfu jarin. Setiap ada harfu jarin, Bunda kasih nama saja namanya jar.
Ya, setiap ada orang yang mengambil bukan haknya, pasti dia dinamakan pencuri. Begitu juga nih. Setiap ada harfu jar, ya, setiap ada harfu jarin, maka dia namanya adalah jar. Ya. Coba nih perhatikan, ya. Mubtada'nya mana? Man. Ah? Man. Kan ini mubtada'nya man kan? Nah, sekarang pasangan mubtada siapa? Khobar mubtada. Khobar mubtada. Khobar mubtada'nya mana? Siapa saja setelah dia? Kebetulan di sini setelahnya namanya adalah jumlah fi'liyah. Maka jumlah fi'liyah inilah yang menjadi khobar mubtada. Kira-kira bisa dipahami? Insya Allah. Inilah yang disebut dengan khobar mubtada. Tapi jangan langsung negatif thinking kepada mubtada. Ini semua dia mah apa-apa aja bisa, dia mah apa-apa aja mau. Jangan gitu. Ya. Mubtada itu sangat arif. Ya. Mubtada itu sangat bijak. Dia tidak pilih-pilih pasangan, mau siapa saja pasangannya boleh. Asal setelah dia. Itu, asal setelah dia. Bahkan dia pun mau, ya, mau didahului dengan khobar mubtada. Karena apa? Karena mubtada punya kekurangan. Ya, punya kekurangannya apa? Karena dia berupa nakir. Jadi mubtada itu sangat arif banget. Ya, dia boleh didahului oleh khobar asal dia punya kekurangan. Nah, jadi hebatnya mubtada itu seperti itu. Ya. Dia pasangannya siapa aja mau. Asal setelah dia. Bahkan dia pun mau pasangannya duluan. Karena dia sadar bahwa dia punya kekurangan. Ini enggak, maunya kayak Yamaha. Di depan aja. Nggak kayak iklan Yamaha dia. Maunya di depan aja. Aku selalu di depan. Aku selalu di depan katanya. Kalau ada yang mendahului, bilangnya langkai dulu mayat. Ketika udah dilangkai, mayatnya nggak ngelawan tuh mayat. Mayat. Orang mayat. Oke, berikutnya. Fa ini apa? Harfu atfin. Berarti kita buat di sini harfu atfin. Mabniun alal fathi. Bagus. Ulaika. Isim mausul. Isyarah. Mausul. Isim isyarah. Ya, namanya isim isyarah. Iya. Ya, isim isyarah. Isim isyarah mabniun ala kasri. Alal kasri. Bunda Dahniar. Mana Bunda Dahniar? Itu ya, kayaknya domir ya. Betul. Bunda Dahniar nih pusing tapi paham. Seharusnya kalau pusing itu nggak paham. Ini ada orang pusing tapi paham. Ini dong. Itu siapa tuh berisik banget tuh. Makanan kucing yang berisik mah. Dah, pertanyaannya begini, isim isyarahnya diawali kolom 1 sampai 7 enggak? Enggak. Tidak. Kalau enggak berarti kita buat apa?
Fi mahali apa? Fi mahali raf'in. Karena dia fi mahali raf'in, dia jadi mubtada. Ah, gitu. Pakai wahwa nggak kan? Apa? Pakai wahwa gitu nggak atau mubtada? Boleh, pakai wahwa boleh, pakai langsung mubtada sudah juga boleh. Kalau fahuanya mengganggu, nggak usah. Ya, tapi kalau dia udah nggak mengganggu, nggak apa-apa. Maka kita hindarin dulu yang menjadi pengganggu-pengganggu itu. Kayak sinyal bermasalah, itu pengganggu itu. Ya, berarti harus isi pulsa. Kalau di pulsa nggak ada sinyal, tetap aja nggak ada sinyal. Iya, pulsa banyak, sinyalnya tetap nggak ada. Berarti harus naik di atas genteng. Pokoknya masalah itu. Ya. Oke, sekarang berikutnya hum. Hum ini apa? Domir munfasil. Coba isim domir Munfasil. muntasil atau munfasil? Fasil. Hah? Fasil. Apa Bunda Nurbaina? Munfasil. 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 Ya, namanya adalah isim domir munfasil. Karena dia isim domir munfasil, perhatikan nih. Dan isim domir munfasil itu, ya, isim domir munfasil itu posisinya selalu menjadi mubtada. Maka kalau begitu, ini namanya jumlah Ismiyah. Ismiyah. Bisa dipahami? Ya. Ya, gitu. Karena ini dia adalah isim domir munfasil. Isim domir munfasil itu tidak punya kedudukan kecuali jadi mubtada. Kalau dia jadi mubtada berarti namanya jumlah ismiyah. Berarti pertanyaan berikutnya, ya, khobar mubtadanya si ulaika siapa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Khobarnya si hum Al-khosirun. Berarti di sini disebutlah al-khosirun, nyebutnya khobar mubtada supaya nggak ketukar mubtadanya siapa. Bunda tulis di sini hum. Biar kemudian ya jangan ketukar. Namanya khobar mubtada hum marfuun wa alamatu rafihi betul wa alamatu rafihi al waw gitu ya, adalah al waw. Al wawunya ini adalah nih setelah mujarab. Sekarang isim domir munfasilnya. Isim domir munfasil mabniun ala sukun. Ustadz, tapi ini nggak sukun, gitu nih pertanyaannya. Ada dua sukun. Ya, karena apa? Kalau di sini sukun, ketemu dengan sukun, maka nggak bisa dibaca. Kalau Bunda Suti sama Bunda Puji Astuti diam baik kayak sukun, maka tidak ada pembicaraan, tidak ada dinamika, tidak ada dialektika. Wajarlah kemudian Allah
ciptakan mulut supaya ada interaksi. Gitu. Nah, jadi mabniun ala sukun fi mahali rof'in, dia menjadi mubtada. Nah, kalau dia ini mubtada berarti ya namanya adalah jumlah ismiyah. Kalau tadi dia fiil berarti namanya jumlah fiil. Kalau dia mubtada berarti jumlah ismiyah. Kira-kira makin bisa dipahami? Makin ribet. Makin ribet. Ya. Itu mubtada juga. Gimana? Mubtada dari ulaika apa, Ustaz? Mubtadanya betul. Pertanyaan Halimah pinter. Ustaz, terus khobar mubtada dari ulaika apa? Khobar mubtada dari ulaikanya adalah jumlah ismiyah. Yang terdiri dari mubtada dan khobar mubtada. Maka di jadwal ini ya yang menjadi khobar mubtada itu boleh jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini pasti terdiri dari mubtada sama khobar mubtada. Ini dengan kajian ini insya Allah nanti ketika diupload di YouTube, siapapun yang tidak belajar metode Yasir, dia akan mangguk-mangguk. Iya. Yang belajar aja mangguk-mangguk. Mangguk tanda bisa. Kurang ngerti. Ya. Enggak. Nah, jadi itulah kita bisa belajar hari ini dari mubtada. Mubtada itu sangat ikhlas. Kuat ya. Ya, sangat kuat. Biasanya mubtada ini seorang ibu. Taunya mubtada tuh di depan aja, berawalan taunya kayak Yamaha mubtada. Padahal mubtada itu bisa di belakang. Bisa di belakang ya. Karena mubtada sadar kalau mubtada itu pun punya kekurangan. Aku tidak sempurna, kata mubtada. Sehingga mubtada mana, Ustaz? Gimana? Khobar mubtada dari ulaikanya yang mana? Iya. Khobar mubtada dari ulaikanya? Iya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Oh, jumlah ismiyahnya mana? Humul khosirun. Humnya mubtada, al-khosirunnya khobar. Karena khobar sama mubtada disebut jumlah ismiyah. Nah, gitu. Ini belum saya jabarin bagaimana mengurai i'rabnya. Udah cukup di sini saja. Gitu. Ustaz, mau nanya dong. Oh iya, Bun. Kenapa? Kan tadi katanya mubtada ada kekurangannya itu berupa nakirah. Itu maksudnya gimana tuh? Nah, yang menjadi mubtada itu kan harus makrifat. Ya kan? Yang menjadi mubtada itu adalah harus makrifat. Boleh nakirah itu menjadi mubtada dengan syarat. Tapi dengan syarat. Adanya syarat itu kan berarti karena dia kurang. Berarti dia ada kelemahan gitu ya? Iya, berarti dia ada kelemahan. Kamu boleh nih jadi presiden. Tapi masuk ya. Kamu ini boleh naik kelas, boleh naik kelas tapi harus lulus ujian gitu ya. Ah, gitu. Syarat. Kalau yang atas ma'rifat itu tanpa ujian udah pasti lulus gitu ya. Pasti lulus. Mantap. Pasti menduduki posisi mubtada. Oh, iya. Kalau nakiro ini karena dia punya kekurangan bilang kamu boleh jadi presiden. Ya, tapi jadi petugas partai ya. Boleh jadi presiden. Gitu. Ya, tapi
Jangan buat partai ya, kayak gitu. Itu namanya syarat. Gitu. Ya, makasih Ustaz. Maka disebutlah dia pun wajar lah. Ya, si nakiro ini, ya aku kan punya kekurangan. Ya nggak apa-apalah, khobarnya duluan juga nggak apa-apa. Karena begitu hebatnya mubtada itu, saat dia memiliki kekurangan, dia pasrah atas apa yang terjadi dalam diri. Itulah hebatnya si mubtada. Nah, itu. Jadi jangan kira bahwa si mubtada itu murahan. Tidak. Mubtada itu adalah yang sangat ikhlas. Siapapun yang mendampinginya. Dia tetap tinggi derajatnya. Siapapun yang mendampinginya. Itu. Tapi jangan kemudian nanti Ustadz Kusbandi bilang, nggak apa-apa, aku mau jadi mubtada saja. Ya, berarti yang mendampingin nakiro 1, al-makrifat 1, jumlah fi'liyah 3, jumlah ismiyah 4, jumlah awalin nawasi 5, jar majrur 6, zorob 7. Berarti saya boleh punya pasangan 7. Lebih dong. Gitu ya. Gimana Bunda Rita? Lebih dong. Lebih dong. Gitu ya. Benar maksudnya cuma 4, Tas. Maksudnya 4. Kelebihan dulu lebih. Kelebihannya kenapa? Boleh ya jumlah nawasi jadi jadi pasangannya. Tapi ingat ya, harus hilang dulu jumlah ismiyahnya. Gitu. Sebab jumlah ismiyah itu akan berubah nama kalau ada nawasi. Sebab nawasi itu pelakor. Gitu. Saya sebut-sebut pelakor ini supaya ingat tuh. Oh, nawasi itu pelakor. Oh, nawasi itu pelakor gitu. Ya. Tapi dia pelakor pun tidak memisahkan antara pasangan mubtada sama khobar mubtada. Ya. Dia hanya merubah nama, merubah status nanti. Ya. Itu nawasih. Ya. Oke. Masih ada 10 menit biar saya bisa menjelaskan yang ayat berikutnya. Sedikit lagi, Bun. Ya Bani Israel. Ya ini apa? Harfun nida. Harfun nida. Berarti kita buat di sini harfu nida. Mabniun ala sukun. Jangan alal fatih, sebab ya nida itu ada alif ini nih. Namanya mad badal ya. Iya. Namanya mad badal. Iya. Mad badal. Nah, ini sebenarnya ya begini. Ya gitu. Iya. Ya, sehingga mabniunnya ala sukun. Pertanyaannya harfu nida ya, kolom berapa? 5. Kolom 5. Nah, ingat ya, kolom 5. Nih, saya buat nih kolom 5. Saya buat nih biar jelas. Kolom 5. Ya, Bani ini isim. Ya. Isim. Karena isim itu diawali kolom 5, maka dia walaupun isim nggak bisa jadi mubtada. Jadi kalau ada yang mengatakan jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang diawali isim, saya pastikan itu tidak tepat. Karena bani ini adalah isim. Harusnya kalau pengertiannya adalah setiap ada awalan isim namanya jumlah ismiyah. Maka ini seharusnya jadi jumlah ismiyah. Tapi kena ada nida. Tapi karena dia ada kolom 1 sampai 7, maka
ini walaupun isim dia nggak bisa menduduki mubtada. Maka di sini saya membalas, ya, mengakui kesalahan saya saat saya mengajarkan metode tamyiz kepada Bunda waktu di perindustrian. Saya dulu waktu ajaran metode Bunda, itu saya katakan setiap awalnya isim jumlah ismiyah. Setiap awalnya fiil jumlah fi'il. Ya, itu dulu waktu saya masih ego-egonya. Ya. Sehingga saya mengatakan seperti itu. Oh, ternyata semakin saya banyak baca buku, semakin saya banyak belajar sama para kiai, kemudian oh iya, ternyata ucapan-ucapan saya itu banyak yang salah. Akhirnya para kiai mengatakan, kalau yang diajarkan saja salah, kira-kira muridnya jadi bener kagak? Gitu kan? Waduh, di situ saya merasa tersentak. Ya, kalau yang diajarkan saja salah, ya kira-kira muridnya akan benar atau tidak? Nah, jadi di sini saya perbaiki dan saya ralat sehingga saya mengucapkan permohonan maaf kepada bunda-bunda yang sudah pernah belajar sama saya di perindustrian sebelumnya. Yang dulu saya mengatakan setiap awalnya isim namanya jumlah ismiyah. Setiap awalnya fiil namanya jumlah fi'liyah. Maka saya harus katakan bahwa ya setiap ada isim marfu atau isim rofa. Isim rofa itu adalah isim yang tidak diawali kolom 1 sampai 7. Nah, kira-kira sampai sini bisa dipahami? Insya Allah. Bunda Dahniar? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah pusing atau insya Allah ada tambah-tambah ngerti dikit nih. Biar mah pusing tapi pintar. Pusing tapi pintar itu yang heran ini. Gimana kalau nggak pusing? Pintar. Gitu ya. Justru kalau Bunda Dahniar nggak pusing yang harus dipertanyakan. Gitu ya. Jangan-jangan Bunda Dahniar nggak bawa buku nih. Jadi kemudian nggak pusing-pusing. Gitu. Nah, baik Bunda. Jadi itu ya. Walaupun dia isim, ya, tapi sebelumnya ada kolom 1 sampai 5 sampai 7. Maka dia tidak bisa menduduki karena dia tidak marfu. Pertanyaannya, Ustadz, kalau begitu dia jadi apa? Insya Allah hari Kamis akan kita bahas. Allah, hari Kamis dia akan kita bahas. Baik Bunda dan semua ayahanda, alhamdulillah. Ya, waktunya sudah hampir jam 6 ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pembelajaran kita semakin lebih mudah lagi. Ya, mudah-mudahan pembelajaran kita ini terus dalam ridha Allah. Amin. Kita walaupun sudah ada yang tahu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, masih butuh banyak belajar lagi. Iya. Apa? Di luaran sana banyak orang yang belajar bahasa Arab. Iya. Minimal kita bisa mengerti sehingga ketika kita mendengarkan ceramah-ceramah para ustadz kita tahu arahnya mau kemana. Iya. Kemudian pelajaran kita ini bisa memberi kita wawasan lebih bijak lagi ke depan, lebih arif lagi ke depannya. Ya, mudah-mudahan juga semua yang kita lakukan, pertemuan kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang ada dalam tubuh mudah-mudahan dia hilang karena kemudian sudah kita obati selama 2 jam dengan Quran. Amin. Mudah-mudahan semua pikiran-pikiran negatif juga hilang karena sudah kita obati dengan Al-Quran. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين Lana wali walidina amin. Baik Bunda, sampai sini ya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Jainal, bisa dipahamin Ustaz Jainal?